Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asdiana Amin, guru bidang studi bahasa Inggris di SMP Negeri 1 Pidongga, Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat. Saya akan melaksanakan praktik baik video pembelajaran di kelas 8 dengan materi rekam teks. Berikut tayangan videonya. Selamat menyaksikan. Kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik anak sekalian, sebelum kita melangkah ke materi kita, ibu mau mengecek dulu kehadiran dari kalian, anak-anakku, siapa yang tidak sempat hadir hari ini. Siapa yang tidak hadir? Siapa? Siapa lagi? Siapa? Asma? Tiada? Yang ada tasnya? Siapa? Tiada? Kenapa ini Juniardi? Al-Farid ada? Ada. Kalau Risma? Oke. Baiklah, karena hanya itu saja yang sudah lumayannya. Mungkin ada halangan teman-teman kalian tidak hadir atau sakit atau apa, jadi kita maklum saja. Nah, untuk hari ini kita akan masuk ke materi kita, yakni tentang account text. Ya, account text. Nah, sebelum kita melangkah ke materi kita tentang konteks, ibu mau mengaitkan materi yang lalu tentang apa kira-kira sebelum kita belajar konteks. Apa yang minggu lalu kita belajar? Tentang past tense. Iya, past tense itu kita menjelaskan suatu perbuatan atau peristiwa yang kejadian yang kita lakukan pada waktu lalu. Nah, dalam penggunaan kata kerja dalam bentuk past tense, kita menggunakan kata kerja ke berapa? Kedua. Nah, untuk mengetahui kata kerja apa fungsi dari kata kerja itu di mana letaknya, maka ada dua bentuk kata kerja. Yang pertama adalah kata kerja beraturan dan tidak beraturan. Nah, kalau dalam bahasa Inggris beraturan itu apa namanya? Regular verb. Kalau tidak beraturan, irregular verb. Ada yang bisa kasih contoh kata kerja beraturan yang berakhiran dengan huruf ed? Ayo, baik silahkan. Ada? Oke, Yusuf. Lanjut, study. Lanjut 3. Study. Study. Oke, good. Tepuk tangan dulu.
daripada kontes yaitu setelah nanti kita belajar ini, maka kalian mampu mengidentifikasi. Tahu nama mengidentifikasi? Mengidentifikasi itu adalah mengenal. Tahu namanya mengenal? Nah, kalau mengenal berarti ingin mengetahui fungsi sosial, struktur tes, dan unsur kebahasaan berkonteks. Ya. Kemudian yang kedua, diharapkan kalian mampu menyusun tes rekon. Berarti setelah nanti kita belajar, kalian atau anak-anak bisa membuat suatu rekon teks. Kemudian yang ketiga, diharapkan kalian mampu mendesain rekon teks, maksudnya membuat sedetail mungkin, memberikan fungsi-fungsi yang ada dalam peraturan. Nah, sebelum kita melanjut ke materi selanjutnya, ke materi daripada rekon teks, maka ibu ingin mengetahui atau menyampaikan kembali kesepakatan kelas kita. Masih ingat? Masih. Alhamdulillah. Coba yang pertama apa? Nah, perhatikan itu ya, belajar dengan baik. Yang kedua apa? Oke, selanjutnya apa lagi? Tidak membuat keributan. Nah, dan tidak ingat ya, tidak boleh membuat keributan. Berarti di sini kalian tidak boleh mengganggu teman. Yang keempat, kalau kalian tahu pertanyaan daripada ibu atau kalian ada sesuatu yang disampaikan, maka harus raise your hand, acungkan tangan ya. Kemudian selanjutnya apa? Kalau ada sesuatu, barangkali kalian mau anak mau kencing, mau buang air, izin. Jangan langsung keluar ya, harus minta izin dulu kepada ibu. Oke, selanjutnya apa lagi? Menghargai sesama. Masih ada? Apa lagi? Ya, berarti tidak boleh membuat suatu pekerjaan lain kalau ibu guru sementara menjelaskan. Diperhatikan saja ibunya, barangkali kalian ada mengerti atau tidak mengerti ya. Oke, jadi itulah kesepakatan kelas kita dalam pembelajaran materi rekon tes. I want to ask you about the subject last week about the past tense maybe because past tense is connected with our subject today about the recount text. Okay? Pelajaran kita yang lalu adalah kita membahas tentang past tense. Oke, saya mau tanya, past tense itu membicarakan tentang peristiwa apa? Apa? Sesuatu yang dikerjakan pada waktu masa lalu. Oke. Dan di situ kita akan membahas tentang ada dua kata kerja ya. Kata kerja beraturan dan kata kerja beraturan. Nah, kata kerja beraturan itu adalah seperti apa? Kata kerja beraturan dalam bahasa Inggris saja. Seperti apa? Apa istilahnya? Kata kerja beraturan. Ada di kamus selalu kita lihat. Regular verb dan irregular verb. Pakai siapa yang bisa kasih contoh daripada kata kerja yang beraturan, yakni regular verb yang berakhiran dengan huruf ed. Pintar. Kerja apa sebenarnya Pak? Jalan kita apa? Apa yang lalu kalian masih ingat-ingat? Seperti kata tadi. Target ya. Nah, kalau yang irregular
Yang ketiga, peserta diharapkan mampu mendesain tes rekon tentang kegiatan atau kejadian. Ya. Tapi sebelumnya berdiri dulu berkelompok di sini ya, kita ice breaking dulu biar kalian tidak tegang. Kalian dan tarik. Oke, mulai dari kelompok ini. Atau saya saja ya, jangan sampai kalian tidak kompak. Sudah ya? Jadi, oke. Kalian juga mengucapkan apa yang saya ucapkan. Ya. Yes. 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 No, no. No, no. Yes, no. Yes, no. Yes. Yes. No. 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 Yes, yes. Yes, yes. Oke. Sekarang dulu. Selanjutnya, yang di belakang sini. Oh, di belakang. Yes. 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 No. 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 Yes. 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 No. No. Yes. No. Yes. 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 No. Yes. No. Yes. 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 No. 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 Oke, bagus. Kompak. Selanjutnya, ini. Cepat. No. Di ruang aku. Harus bersamaan ya. No. 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 Yes. 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 No. Yes. 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 Nah, lakukan ya. Atau pengalaman pribadi ataupun imagination atau pengalaman faktual yang sudah berlalu, kejadian yang sudah berlalu, pengalaman. Nah, saya tanya dulu, apakah kalian mempunyai pengalaman di masa lalu, pengalaman pribadi? Apakah kalian pergi liburan atau apa? Atau kalian jalan dengan sepeda? Pernah mengalami suatu kejadian pada waktu lalu? Oke, pernah ya. Siapa yang pernah liburan ke rumah neneknya di kampung? Ada? Sering ya. Jadi untuk mengetahui atau menyusun kalimat atau teks secara baik atau detail, maka kita harus mempelajari yang namanya konteks supaya tersusun dengan bagus dan sesuai dengan prosedur teks yang digunakan. Baiklah anak sekalian, jadi kita lihat konteks di sini adalah ada tujuan. Coba buka HP itu. Purpose itu adalah tujuan. Coba lihat. Yang lembaran ini ya. Sudah? Oke, bagus. Jadi ini sama halnya kalau kita menggunakan info-base. Kalian lihat masing-masing pribadi dari kalian. Oke, purpose-nya, tujuannya yaitu why is the text written? Kenapa kira-kira teks rekon ini kita tulis? Nah, di situ ada mengatakan to share unit apa itu? Experience. Untuk membagi daripada pengalaman kita sendiri, ya. Jadi kalau ada sumpah pengalaman yang sangat yang seru, yang baik atau yang baik bagi kita, maka kita akan bisa menulis dalam sebuah teks dengan mengikuti prosedur daripada teks prosedur. Kemudian the text is written to retire something for together, untuk menceritakan secara detail sesuatu yang sangat bermanfaat bagi kita. Ya, stop. Kemudian what is the purpose? To give information about an accident, untuk memberikan suatu informasi kepada si pembaca. Coba siapa yang bisa baca itu, to give information about the accident? Coba Vicky, baca coba itu. What is the social function? What is the social function? Baca untuk to give information about an incident. Iya, to give information about an incident. Oke, ada yang lain lagi bisa membantu saya membacakan? Coba Yusuf. What is the writer's innovation? To make the reader learn something.
kontes ini ada hubungannya dengan past tense. Sekarang buka lagi generic structure-nya di bawah. Generic structure, jadi yang pertama itu kalian harus ketahui adalah purpose atau tujuan. Ya, jadi nanti kalau kalian temukan di suatu teks atau suatu pertanyaan ada kata purpose, berarti itu adalah merupakan tujuan. Biasa ada what is the purpose of the text. Nah, kalian kan sudah ketahui ciri-ciri daripada konteks, maka tulislah tujuannya tadi apa. Ya, oke. Kemudian yang kedua adalah generic structure. Generic structure adalah struktur kebahasaan. Strukturnya ada berapa di sini? Berapa kira-kira? Struktur bahasa daripada teks rekam. Ada berapa? Coba sebutkan. Pertama apa? Ya? Orient. Kemudian yang kedua? Event. Kemudian? Apa lagi? Reorientation. Oke, orientation ini berisikan kira-kira apa? Menjelaskan apa dalam bentuk tes itu? Peristiwa yang dialami. Oke, yakni peristiwa yang Dialami. tidak salah lagi. Orientation. Pengenalan daripada tadi kesepakatannya apa? Tidak boleh memakai doi, ya. Tadi lain kali tidak boleh lagi ya. Oke. Jadi orientation menjelaskan tentang tokoh. Apalagi? Kapan? Dan di mana? Berarti subject, when, and which place. Ya. Tokoh maksudnya pelaku yang berperan dalam teks itu, kemudian kapan kejadiannya, kemudian di mana. Oke. Kemudian events. Kalau event apa? Rangkaian daripada peristiwa atau kejadian. Ya. Pre-orientation. Maksudnya ini rangkaian peristiwa bagaimana? Apa maksudnya itu? Rangkaian peristiwa bagaimana? Siapa yang bisa kasih contoh? Rangkaian peristiwa itu kira-kira ada yang punya pengalaman pribadi? Nah, bisa diceritakan. Umpama apa kira-kira? Ada yang mau bercerita? Ayo, Fiona, ada pengalaman tak? Pribadi tak? Harus ada. Masa tidak ada? Nah ini Vicky, ada tak? Bagaimana itu sewaktu kita pergi mancing dulu, kita dapat tahu. Dapat ikan. Oke, tidak mungkin dapat pura-pura toh? Bagaimana kira-kira cara menceritakannya? Kasih keras, biar bisa. Seperti apa nak? Ya, kita naik sepeda, terus Menaiki sepeda. ya, Pergi ke tempat buat mancing. ya, Dan mulai memancing. memancing. Ada kejadian terjadi? Tidak ada, tapi seru. Dapat ikan. Dapat ikan banyak. Oke, dapat ikan banyak. Oke, begitu seperti itu ya rangkaian peristiwanya. Dia pergi naik sepeda, kemudian sampai di kali memancing, dapat ikan banyak. Kalau kalian yang di sini ada? Ada? Ini? Ada lagi? Oke, sudah tidak ada ya. Oke, itulah maksud tadi daripada event. Isi daripada peristiwa cerita yang kita alami atau orang lain. Kemudian ada? Noun. Noun. Apa itu noun? Saya tanya dulu. Apa itu noun? Siswa SD.
Oke, saya baca. Saya suruh dulu kalian baca ya. Minta tolong kepada Reski, tolong bacakan. Ini? Oh, Riki. Baca coba Riki. Berdiri Riki. Movie tiket. Nanti saya suruh sambung ya. Jadi ini membaca bersambung. Supaya iya. Berdiri. Movie ticket. Yang lain dengar. Iya. Movie ticket. Last week I went to the Teater. theater. It was the only theater at my town. Oke. I free ticket to watch a movie. Oke, sudah. Sambung lagi ke kelompok lain. Coba Yusuf, kelompoknya Yusuf. Siapa temannya yang bisa membaca? Atau Yusuf saja? Oke, silakan Yusuf. I had email about the movie I would like to watch, and I did not know the schedule of the film. Oke. Tolong bacakan dulu. So then, coba. Ini. So, I just wanted to come and see if there any good movie. Okay. I walked with my motorcycle. I walk slowly. Sekarang of the theater. Next, lanjut. Putran, anak-anak sekalian perhatikan di situ ada orientation. Apa itu disappointed? Penulisnya merasa kecewa, berarti mengungkapkan apa? Perasaan kecewanya. Baik anak sekalian, jadi itulah bentuk daripada penulisan recount teks. Ya, paham? Mengerti Meki apa itu recount teks? Paham? Oke, saya tanya dulu, apa tadi itu penjelasan daripada recount teks? Apa tadi itu recount teks? Menjelaskan tentang apa? Menjelaskan apa? Hah? Menjelaskan suatu peristiwa atau kejadian yang dialami pada waktu lalu. Adapun general structure-nya adalah tujuannya tadi apa? Untuk memberikan informasi kepada pembaca. Kemudian general structure-nya ada 3. Yang pertama adalah orientation, yang kedua adalah, yang ketiga, kalian sudah paham ini secara detail? Sudah mengerti. Jadi nanti ada tugasnya ya, membuat satu teks recount tentang pengalaman pribadi kalian. Ya, jadi ada pertanyaan? Ada yang bertanyakan? Tunggu dulu. Tadi kita pakai tesis apa ya? Kita gunakan untuk membuat recount teks. Apa saja kita buat? Apa untuk membuat satu teks recount teks kita pakai tesis apa tadi? Pakai bentuk peristiwa apa? Apa tadi? Yang ada kata-kata keduanya? Apa namanya? Apa? Past tense. Kenapa baru lupa lagi? Jadi kalau kita membuat kalimat, maka kita gunakan past tense. Nah sekarang persiapkan. Ya, saya membagikan satu kelompok satu. Pengalaman.
pendek dan sederhana tentang pengalaman hidup bekerja di dunia. Oke, semuanya mau bercepat. Sekarang buka LKS. Di situ saja ambil suatu catatan. Kemudian tentukan yang mana dia termasuk orientation, event dan pre-orientation. Coba buka ini page 9. Baik, cepat ya. Tinggal memindahkan yang mana orientation. Sudah dapat? Sudah? Title? Kenapa kok coret-coret? Title ini judul. Judulnya tadi bahasa apa? Iya. Kemudian di sini yang terlalu banyak. Yang termasuk saya ada kelompok kamu dan terlalu banyak itu. Nah, IPA-nya juga jangan terlalu. Benar, itu masukin yang kecil-kecil ya. Yang sini bagaimana? Sudah ada? Ingat Ki, ada tersedia paper, berarti kamu harus tulisnya ya. Sama kalau foto juga. Sini sudah. Apa kita dapat? Yang langsung saja dengan toko, apa dan gimana? Ada mobilnya. Sudah paham? Oke, kalian cepat. Yang di sini sudah tahu? Sudah? Ada yang tukang suruh nulis siapa? Menyeberangi di kelompok lain. Kenapa dia? Tidak kita dengar tadi kesepakatan tak? Jadi bagaimana? Jadi bagaimana itu? Hah? Kenapa kita kelompok lain? Teman-teman tadi sibuk mencari yang mana orientation, yang mana event. Coba bantu temannya di situ. Tak boleh langsung dikali ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kelompok satu. We are from the member of one. Apa mau bahasa Indonesia kalian? Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan Generic structure, generic iya, dari teks, ya. Kami dari kelompok 3, kami mempelajari tentang teks yang berjudul In a Paradigm Orientation. I am Kika. I just came home from the Independence Day parade at school. The parade was held this morning. Oke.
fun things in the parade. I wore a costume. I also sang the Indonesia Raya song while we were waving a hand flag. Reorientation. It was steering. However, I Perhatikan yang lain ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membacakan 3 generik structure yang berjudul In a Parade. Orientation. I am Tika. I just came from the Independence Day parade at school. The parade was held this morning. Even I did some fun things in the parade. I wore a costume. I dressed in Japanese skirt and evolved those playing together. During lessons, a lot of people watched the parade. It was really over. Enjoyed the event so much. Oke, thank you. Tepuk tangan dulu. Independence Day. Parade. Pardon? Coba ulang. Oke, bagus. Yang ini baca. Iya, kita. Coba. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya lanjut saja, lanjut. Terus eventnya sudah event. Silakan lanjut. Gak apa-apa, gak tahu baca. Yang penting bisa. Bagus
tes. Itu saja. Seperti itu. Oke, paham? Baiklah anak sekalian. Jadi untuk hari ini kita telah membahas dan menjelaskan secara detail tentang penggunaan account tes. Kalian sudah pahami semua? Sudah? Sudah. Kemudian bagaimana perasaan kalian setelah belajar account tes? Apakah kalian bisa mengutarakan dengan membuat sebuah tes dalam bentuk pengalaman pribadi kalian? Ya, bisa tak? Dalam bahasa Indonesia saja dulu. Setelah kamu buat dalam bahasa Indonesia, nah usahakan buat dalam bentuk bahasa Inggris dengan menggunakan past tense. Ya, tadi sudah kita jelaskan semuanya juga. Kemudian setelah itu kalian akan membuat dalam bentuk general structure. Ya, buatkan dalam general structure. Saya mau lihat apakah kalian sudah mengerti atau belum. Jadi ini adalah merupakan tugas untuk ke depan. Ya, untuk pertemuan selanjutnya kalian akan bisa dan mampu menyusun teks dalam bentuk account teks. Bisa ya? Insya Allah. Bisa kan? Oke. Untuk hari ini sebelum ibu menutup, apakah ada pertanyaan? Sudah mengerti semuanya? Apakah kalian senang belajar bahasa Inggris? Ya, semangat deh. Apakah kalian senang? Senang! Ya Allah. Oke. Jadi sebelum saya tutup, kita berdoa dulu. Setelah kita belajar, karena tadi sebelum kita belajar kita lupa berdoa ya. Jadi kita berdoa saja dulu sekarang. Berdoa masing-masing sesuai dengan kepercayaan. Berdoa dimulai. Selesai. Demikian video pembelajaran yang saya laksanakan. Semoga bermanfaat untuk rekan guru yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.